Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 9 Agustus 2023, tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hanya sekejap waktu yang dibutuhkan seseorang untuk memberikan penilaian kepada orang lain. Suka tidak suka, manusia adalah makhluk visual yang sangat memperhatikan penampilan. Tidak salah orang memperhatikan penampilan dirinya agar enak dilihat. Demikian juga bila kita mengatur kata-kata yang diucapkan dan menjaga tingkah laku di depan orang lain. Manusia itu cenderung menghabiskan banyak waktu dan biaya demi memoles penampilannya. Semua itu dilakukan dengan harapan akan menyenangkan bagi orang lain. Mengapa hal ini demikian, saudara-saudara? Tidak lain karena orang tidak bisa melihat isi hati dan pikiran kita, dan orang hanya terbatas untuk melihat penampilan luar. Tidak demikian dengan Allah. Ia adalah Sang Pencipta, mengetahui segala rancangan, pikiran, dan isi hati manusia yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats renungan hari ini adalah cerita Samuel yang diutus Allah ke rumah Isai di Bethlehem untuk mencari pengganti Raja Saul untuk memimpin bangsa Israel. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena Saul tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak taat dan setia kepada Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kepada Isai, Samuel menyampaikan maksudnya, dan kemudian ia melihat anak-anak Isai. Ketika muncul anak Isai yang pertama bernama Eliab, Samuel terkesan melihat penampilannya yang gagah. Ia berpikir, inilah calon raja yang tepat untuk menggantikan Saul. Tetapi Tuhan berkata lain, bahwa yang menggantikan Saul bukan dia. Dan akhirnya dari cerita tersebut, Samuel mengurapi Daud menjadi seorang raja di Israel menggantikan Saul. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki standar yang berbeda dengan manusia. Manusia mungkin hanya melihat secara kasat mata, tetapi Tuhan melihat sampai ke hati kita yang paling dalam. Bukan rupa kita, bukan pula status yang kita miliki, jabatan, kekayaan, keahlian, maupun kepandaian yang Tuhan pandang dari diri manusia. Yang Tuhan cari adalah hati yang setia dan taat, hati yang terpaut hanya kepada Tuhan. Jika selama ini kita sibuk untuk memoles penampilan luar kita, mungkin sudah saatnya bagi kita untuk lebih memeriksa dan memperhatikan pembentukan karakter kehidupan kita, agar kita pun dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini juga menyadarkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luar saja. Memang tidak mudah, namun ini memberi pelajaran penting
bahwa penampilan luar seringkali bisa mengecewakan. Kita tidak perlu berkecil hati jikalau kurang mengesankan secara fisik. Yakin Tuhan melihat hati kita, dan karenanya kita perlu menjaga hati untuk tetap setia, untuk tetap bersih dan berkenan kepada Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Tuhan melihat hati. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 232 ayat 5, Sian Sude Parulian Naarga. Yesus Tuhaku sai hohu haposi, patari dahon tuau holong mi, pangi doaku tuho sai tangihon, basa-basa hon tua ngolumi, asa deho audi harajaonmu, lau patuluson pasau ton hatamu. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami diajari di dalam setiap kehidupan ini untuk menjaga hati kami, supaya kami bertindak, berkata sesuai dengan kehendak-Mu. Karena Engkau ya Tuhan melihat hati. Ya Tuhan, kiranya kami di dalam hidup ini senantiasa menjaga hidup kekudusan kami, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan dimanapun saat ini mereka berada. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas dan kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memeliharamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.